dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kembali kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Mari kita pandang keindahannya, kebaikannya, segala yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan biarkan kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Jalani apa yang menjadi keinginan hati Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita minta malam hari ini, biar Tuhan sendiri yang akan membuka segala pengertian bagi setiap hidup kita untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami datang kepadamu membawa seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Haleluya, terima kasih. Ku datang yang dalam kerinduan, memandang keindahanmu.
dalam pemandangan-Mu yang Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, untuk karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ini yang menjadi doa kami kepadamu malam ini Bapa. Ajar kami untuk taat dan setia kepadamu, bahkan sampai di akhir hidup kami Tuhan. Kami terlalu percaya bahwa anugerah-Mu, kasih setia-Mu itu berlaku bagi hidup kami. Pertolongan dan kemurahan-Mu yang tidak pernah habis, itu kami alami di dalam hidup kami. Dan kembali di malam hari ini Tuhan, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan, menjadi pengharapan di dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata, setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan kami percaya dengan iman bahwa benih taburan firman-Mu yang ditaburkan malam hari ini, itu tinggal dan mendapat tempat yang terbaik di tanah hati kami. Terima setiap firman-Mu yang kami terima pada malam ini Tuhan. Dan kami berdoa biar pengurapan Tuhan itu menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, menyertai dan mengurapi setiap kami umat-Mu yang akan mengikuti renungan malam ini. Buka pengertian bagi kami Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi keinginan hati Tuhan, kehendak Tuhan di dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur Bapa, kami siapkan hati kami untuk belajar dan menerima kebenaran firman-Mu di malam ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita boleh kembali berjumpa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan di 23 Juli tahun 2020 untuk kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan kita. Dan kita bersyukur saat malam hari ini kita sudah sampai di Roma pasal yang ke-9. Roma pasal 9 sampai 11 ini secara khusus berbicara tentang Israel. Ya, ini adalah 1-3 perikop yang ditulis oleh Paulus yang khusus berbicara tentang keberadaan orang Israel. Dan dalam kitab Roma pada malam hari ini, saudaraku yang dikasih di pasal yang ke-9, pasal 9 ini ada 33 ayat dan kita akan bagi dalam 2 kali perenungan.
Dan pada saat ini kita akan melihat yaitu dari ayat yang pertama sampai yang ke-18. Dan seperti biasa kita tidak akan membaca secara keseluruhan, tetapi kita akan mengambil beberapa poin-poin perenungan yang kita bisa pelajari, yang kita bisa simak bersama-sama untuk kita bisa renungkan bersama-sama. Nah, saya akan coba bacakan saudaraku dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dari Roma pasal 9 ayat pertama sampai yang ketiga. Dengan perikopnya pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Saudaraku, kita perhatikan apa yang menjadi pernyataan Paulus di sini pasal yang ke-9. Kalau kita lihat kemarin dalam pasal yang ke-8 ayat 18 sampai seterusnya, di situ kita merenungkan, membaca tentang satu keyakinan Paulus. Keyakinan, oleh karena keyakinan kepada apa yang diyakininya itu, bahwa penderitaan sama sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan. Oleh karena keyakinan tersebut itulah yang membuat melihat sekalipun ada penderitaan, dia akan tetap berdiri teguh, kuat, dan juga tetap maju, dan penderitaan itu tidak merintanginya, ya, untuk tetap maju di dalam setiap tugas dan panggilan Kristus bagi kehidupannya sesuai dengan rencana Tuhan. Dan itu juga yang kita renungkan bersama-sama, bahwa sekalipun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan pada saat ini, pada hari ini, pada detik ini, saudara dan saya kita yakin dan percaya bahwa ada rencana Tuhan, ada tugas-tugas Tuhan bagi setiap kehidupan kita yang harus kita jalankan genapi. Dan sekalipun ada penderitaan atau ada beban, tapi oleh karena keyakinan kita bahwa penderitaan itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, karena keyakinan kita kepada hal tersebut, maka itu membuat kita menjadi terus orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Bahkan saudaraku, tidak akan merintangi kita untuk saudara dan saya terus menjalankan setiap tugas panggilan kita sebagai orang percaya, karena kita tahu ada Roh yang membantu kita dalam kelemahan kita, dan kita tahu juga ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan bagi setiap kehidupan kita dalam segala hal. Dan kita juga melihat saudaraku di sini di ayat yang ke-9, kita perhatikan juga di sini Paulus mengatakan, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, ya, suara hatiku turut bersaksi. Bahwa Paulus sebagai seorang rasul yang dipilih dan dipakai oleh Tuhan, yang mengetahui rencana Tuhan, bahwa dia mengatakan, aku adalah seorang hamba Allah, ya, yang dipilih dan dipanggil, ya, menjadi alat kebenaran. Tadinya saya adalah seorang penganiaya jemaat, seorang yang menentang, ya, murid-murid Kristus, ya, pada saat itu. Tetapi ketika dia dipilih, Tuhan datang kepada dia dan memilihnya, dan berikutnya mengkhususkannya sebagai alat pemberita Injil. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dia mengatakan bahwa aku mengatakan kebenaran, ya, dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Adalah satu hal yang penting, dan dia menyatakan bahwa apa yang dikatakannya, apa yang disampaikannya ini adalah sebuah kebenaran. Dia menyatakan kebenaran sebagai seorang hamba Allah yang dipakai oleh Tuhan. Dia mengatakan kebenaran, ya. Dan dengan mengatakan kebenaran itu berarti tidak ada maksud lain, tidak ada sebuah tujuan lain, dan tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi, ya. Suara hati turut bersaksi dalam Roh Kudus, ya. Kita tahu bahwa sebelumnya di pasal yang 8 di situ mengatakan bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus, dan mereka yang dalam Kristus yang setelah percaya, ya, kepada Kristus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada satu jaminan tidak akan ada lagi penghukuman. Ketika mengetahui tidak ada lagi penghukuman, maka berikutnya kita harus tetap tinggal dalam Kristus, dan berikutnya menyerahkan hidup ini di bawah pimpinan Roh Allah, membiarkan Roh Tuhan memimpin setiap kehidupan kita, ya, menuntun kita. Bahkan kata firman Tuhan juga, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah
anak-anak Allah, ya. Jadi artinya apa, saudaraku? Seorang yang telah dituntun, seorang yang dimana tinggal di dalam Kristus, seorang yang dimana Roh Allah menuntun dia, seorang yang dipakai sebagai saksi-saksi Tuhan, sebagai saksi untuk menyatakan kebenaran, menyatakan firman Tuhan, menyatakan apa yang menjadi kehendaknya, menyatakan apa yang menjadi rencana Tuhan. Artinya saudaraku, dia mengatakan semuanya dalam pimpinan Roh Tuhan, mengatakan bahwa aku mengatakan kebenaran dalam Kristus Yesus. Sebagai seorang juga yang telah ditransformasi hidupnya, yang telah mengalami perjalanan hidup bersama dengan Tuhan, ya, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, hati dan pikirannya yang telah diterangi oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, maka dia mengatakan bahwa apa yang kusampaikan, apa yang kukatakan, ini adalah sebuah kebenaran dan aku tidak berdosa. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Ya, suara hatiku, hidup yang telah dipimpin, yang telah dikuasai, yang telah ditransformasi oleh Kristus, maka sekarang apa yang disampaikannya, apa yang diucapkannya, itu adalah semata-mata, ya, apa yang diterima dari Tuhan, dan dia mengatakan kebenaran, ya, kepada jemaat yang ada, ya, kepada orang-orang yang ada di Roma pada saat itu. Sungguh suatu hal yang juga bisa patut kita lihat dan kita pelajari bagi kehidupan kita, bahwa ketika kehidupan kita ini adalah seorang yang telah ditransformasi oleh Tuhan, seorang yang telah mempersembahkan tubuh kita, seorang yang telah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, seorang yang telah pada hari ini dipimpin oleh Roh Allah yang berada dalam Kristus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka harusnya seorang yang telah dipimpin oleh Roh Allah yang berada dalam Kristus ini, saudaraku, maka dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan bawa kehidupan kita, maka kebenaran firman Tuhanlah yang harus disampaikan melalui setiap kehidupan kita. Artinya kita sebagai pembawa kebenaran Allah, ya, menyatakan kebenaran, menyatakan firman Tuhan, ya, menyatakan bahwa kita yang telah berada dalam Kristus ini, yang telah dipimpin oleh Roh Tuhan, maka hidupan kita ini sebagai pembawa kebenaran yang juga menyatakan kebenaran Allah dengan satu maksud, satu tujuan, tidak maksud lain, tidak ada satu tujuan lain, hanya maksud dengan sebuah maksud, yaitu untuk memuliakan nama Allah melalui setiap kehidupan kita. Dan itu juga artinya bahwa berbicara juga berarti apa yang disampaikan, apa yang diucapkan, ya, melalui seorang Rasul Allah ini. Dan juga itu mengajarkan kepada kehidupan kita apa yang kita sampaikan melalui kehidupan kita, ya, apa yang kita sampaikan ketika Tuhan membawa hadirnya saya dan saudara ada di mana. Haruslah saudara-saudara yang dikasihi, seorang yang telah dipimpin oleh Roh Tuhan, maka kebenaran, ya, mengatakan kebenaran dalam Kristus, menyampaikan kebenaran, itulah yang harus kita sampaikan, bukan hal yang sebaliknya, bukan perkataan-perkataan yang tidak benar, bukan perkataan-perkataan dusta, bukan perkataan-perkataan yang kotor, bukan perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, tetapi adalah membawa kebenaran, menyatakan kebenaran, ya, melalui setiap kehidupan kita, supaya orang-orang juga yang mendengarnya, supaya mereka yang juga mendengar, ya, setiap apa yang kita sampaikan, mereka bisa beroleh kasih karunia oleh karena Tuhan menyertai setiap apa yang kita sampaikan di dalam tuntunan Roh Tuhan, ya, di dalam pimpinan daripada Roh Tuhan. Dan itu yang kita lihat, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Paulus berani mengatakan ini karena kalau kita lihat juga sebagai seorang hamba Allah menyatakan apa adanya, menyatakan kebenaran apanya, membawa kebenaran dan menyatakan kebenaran di dalam Kristus Yesus. Dan kita juga pada malam hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu artinya juga melalui seluruh kehidupan kita, melalui setiap keberadaan kita, dimanapun kita berada, kita juga sebagai pembawa kebenaran Allah, ya, pemberita kebenaran Allah, ya. Dan juga berarti artinya sebagai seorang pembawa kebenaran Allah, berarti kita harus tinggal di dalam kebenaran itu, ya, dan kita harus mengalami juga kebenaran Tuhan. Dan ketika kita mengalami dan berikutnya, kita juga membawa kebenaran Allah melalui setiap kehidupan kita, ya, supaya orang-orang yang mengalaminya, supaya orang-orang yang mendengarnya bisa beroleh kasih karunia karenanya, ya, bisa memperoleh sesuatu penyataan, ya, bisa mereka memperoleh penerangan, ya, atas kehidupan mereka oleh karena ada orang-orang yang Tuhan bawa
untuk menyampaikan kebenaran. Nah, itu berarti juga berhubungan dengan perkataan, ya, dengan mulut kita. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat juga ya firman Tuhan, dan lagi kalau kita lihat tentang bagaimana perjalanan kehidupan Paulus dan juga para rasul yang lainnya, saudaraku, bahwa itu artinya bahwa dari mulut kita, dari perkataan kita ini, saudaraku, mulut kita yang pada saat yang bersamaan memuji Tuhan, ya, dan yang sampai dari mulut yang memuji Tuhan ini, saudaraku, dan dari mulut ini juga sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak benar, ya, mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak benar atau perkataan dusta. Dan firman Tuhan malam hari ini datang kepada kehidupan kita sebagai pembawa kebenaran yang telah mengalami kebenaran, yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Maka seorang yang telah dibenarkan oleh Tuhan melalui iman kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena hasil usaha kita, tetapi hanya oleh karena iman. Sebagaimana Abraham dibenarkan karena iman, dan demikian juga saudaraku, kita dibenarkan oleh karena iman kepada Tuhan. Dan saudaraku yang sudah mengalami hal demikian, maka berikutnya kita sebagai orang-orang percaya, umat Tuhan pada hari ini, dimanapun kita berada, kita juga adalah duta-duta kebenaran, membawa kebenaran. Dan saudaraku, mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Itu artinya apa, saudaraku? Apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, ya, sebagai seorang yang telah mengalami sumber yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kitab Yakobus mengatakan jangan sampai dari mulut kita mengeluarkan kata-kata pujian kepada Tuhan, tetapi jangan sampai juga dari mulut ini juga yang sama ini mengatakan kata-kata yang tidak benar. Dan juga kata firman Tuhan di sana di Yakobus, ya, mengatakan kata-kata kutuk. Kata firman Tuhan, hal demikian tidak boleh terjadi. Nah, apa yang coba kita lihat, misalnya contohnya bersaksi dusta tentang sesama kita, mengatakan yang tidak benar tentang sesama kita, ya, dan juga apa, memutarbalikkan firman Tuhan untuk keuntungan pribadi. Dan kalau kita lihat, itulah yang dilakukan oleh iblis, tipu dayanya, ya, kepada Adam dan Hawa waktu ada di Taman Eden. Maka dia datang dan memutarbalikkan firman Tuhan, ya, dan juga dengan berbagai macam tipu daya pada hari ini, tipu daya iblis juga berusaha untuk mengelabui, ya, mengelabui sebanyak mungkin umat Tuhan melalui pengajaran-pengajaran. Karena iblis pun datang seperti malaikat terang, ya, untuk memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang kita lihat, saudaraku, bahwa dalam masa pelayanan Paulus ini juga ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang coba menyimpangkan, ya, memberikan kesesatan kepada umat Tuhan yang ada pada hari itu, ya. Sehingga itulah kita lihat di dalam Roma pasal 1, Paulus dengan yakin mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, ya. Dan nanti kita lihat juga dalam tulisan Paulus berikutnya, Paulus juga mengatakan, dia mengatakan, aku heran kamu begitu cepat berpaling kepada Injil yang lain. Kenapa bisa demikian? Berarti ada yang menyampaikan, berarti ada yang memutarbalikkan Injil, menyampaikan Injil yang lain kepada mereka, sehingga jemaat Tuhan yang ada pada saat itu mereka berbalik kepada Injil yang lain, kepada kebenaran yang lain. Dan ini kita lihat, ini adalah pekerjaan daripada kuasa jahat untuk memutarbalikkan firman Tuhan. Sehingga itu, saudaraku, dikasih oleh Tuhan, Paulus perlu menyatakan bahwa di dalam jemaat Tuhan perlu ada karunia-karunia, ada karunia-karunia pada jemaat Efesus. Untuk apa? Karunia-karunia tersebut untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Tuhan, dan juga sampai mencapai kesatuan benar, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi pada masa itu juga, saudaraku, ada Injil yang lain, ada kebenaran yang lain. Berarti juga ada yang membawa, ada yang menyampaikan kebenaran yang lain dengan satu maksud, dengan satu tujuan, untuk kepentingan mereka. Dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, hal tersebut ditunggangi oleh kuasa jahat, sehingga iblis mengambil keuntungan, sehingga orang-orang percaya sedapat mungkin dibelokkan dari pengharapan akan kebenaran firman Tuhan, ya. Dan saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dibenarkan, sebagai orang yang tidak dibenarkan oleh karena iman dan telah menerima kebenaran ini, saudaraku, maka saudaraku, melalui kehidupan kita ini harus mengatakan kebenaran firman Tuhan, bukan memutarbalikkan firman Tuhan untuk keuntungan pribadi.
ya, untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan doa kita saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya Tuhan terus menuntun kita, membawa kita, mengarahkan kehidupan kita, ya, supaya kebenaran Tuhan terus hadir melalui kehidupan kita, mengatakan kebenaran, ya, mengatakan firman Tuhan, membawa kebenaran Tuhan, ya, bukan yang sebaliknya. Dan itu juga kita lihat saudaraku, bukan bersaksi dusta tentang sesama kita, ya, bersaksi dusta terhadap juga yang lainnya, ya. Jadi jangan sampai saudaraku, di sini kata Paulus mengatakan aku tidak berdusta. Berarti juga saudaraku menjadi perenungan kita setiap kehidupan kita, bahwa jangan sampai ada perkataan dusta, ya, perkataan yang tidak benar, ya. Kata di Efesus juga perkataan fitnah hendaklah dijauhkan daripada kamu, yaitu kegeraman, kemarahan, dan juga pertikaian dan fitnah, ya, di antara kamu. Karena dengan adanya misalnya fitnah, perkataan yang tidak benar tentang sesama, maka bisa terjadi perpecahan, ya, bisa terjadi perpecahan di antara umat Tuhan. Dan Tuhan tidak mau, iblislah yang menghendaki supaya ada perpecahan. Kan kalau kita baca nanti dimasuk dalam kitab Korintus, demikianlah yang terjadi di kitab Korintus. Terus sehingga Paulus pernah mengatakan bahwa di antara mereka itu, mereka masih manusia duniawi, karena mereka mengatakan aku dari golongan Paulus, aku dari golongan ini, ya, dan seterusnya, saudaraku, sehingga akan ada perpecahan di sana. Sehingga Paulus perlu datang dengan wibawa rasulinya, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka, supaya mereka tidak memihak-memihak, ya, kepada mengatakan bahwa satu yang paling benar, satu yang paling ini, dan dia menyatakan kebenaran firman Tuhan. Apalah Paulus, apalah Apolos, ini hamba-hamba Allah. Paulus, Apolos mengerjakan bagiannya sesuai dengan kepercayaan mereka. Apakah menanam, apakah menyiram. Tetapi kedua-duanya itu bukan yang penting. Yang penting itu adalah Tuhan yang memberikan pertumbuhan atas setiap benih tersebut. Maka siapa mengerjakan apa? Baik Apolos yang mengerjakan ini, apakah Apolos menanam, apakah Paulus menyiram, tetapi Tuhan yang beri pertumbuhan, dan masing-masing akan menerima upah sesuai yang dikerjakan mereka masing-masing. Dan ketika ada terjadi sesuatu demikian di tengah jemaat, Paulus datang dan menyatakan kebenaran, menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, menyatakan apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang diterimanya daripada Tuhan oleh ilham Roh. Roh mengilhami dia sehingga menulis sebuah kebenaran, menyampaikan kebenaran kepada jemaat. Dan juga saudaraku dikasih oleh Tuhan, dengan apa yang diterimanya itu berdasarkan ilham Tuhan dan dituliskan, disampaikan. Dan juga sekarang dikatakan kepada setiap kehidupan kita juga. Hadirnya kita juga ada di mana ketika misalnya ada terjadi misalnya fitnah, pertikaian, ada juga situasi yang tidak benar, maka hadirnya kita juga menyatakan kebenaran kepada sesama anggota tubuh Kristus, ya, di dalam jemaat, supaya jemaat terus boleh mengalami kasih karunia, ya, jemaat saudaraku tetap utuh, tetap kuat, supaya jangan sampai iblis mengambil keuntungan di dalamnya. Oleh karena apa saudaraku? Ada kata firman Tuhan sesuai ini, ada perkataan-perkataan yang tidak benar. Dan itu yang kita juga lihat pada hari ini. Nanti kita baca juga sekali lagi dalam kitab-kitab Paulus bahwa ada yang berusaha ingin menggoncangkan, ya, di tengah jemaat, ya, di tengah persekutuan umat Tuhan. Dan kalau misalnya ada sedemikian yang ingin terjadi di tengah umat Tuhan, berarti betapa pentingnya kita sebagai orang percaya, kita sebagai umat Tuhan yang telah dibenarkan, yang telah menerima kebenaran, hadir dan menyatakan kebenaran, membawa kebenaran, bukan menyatakan sesuatu yang lain, bukan menyatakan perkataan yang tidak benar, ya, tentang sesama kita, ya, tentang kebenaran, atau memutarbalikkan firman Tuhan, dan juga berbagai macam yang lainnya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, harus mengatakan, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Artinya bahwa seorang yang telah dipimpin dan dikuasai oleh Roh Tuhan dan di bawah pimpinan Roh Tuhan, maka Roh ini akan memimpin dia, mengarahkan dia untuk mengatakan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus membawa dan mengarahkan kehidupan kita dalam tuntunan Tuhan, sehingga dimanapun saudara dan saya berada, kebenaran-kebenaran Kristus yang hadir melalui setiap kehidupan kita. Perkataan-perkataan firman Tuhan, bukan dengan ada sebuah maksud yang lainnya, bukan dengan ada sebuah tujuan yang lain, tetapi adalah firman Tuhan yang menguasai kita. Di mana firman Tuhan yang telah kita pelajari, kebenaran Tuhan yang menguasai kehidupan kita, kita yang telah dibenarkan oleh iman kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, maka kita yang telah kebenaran ini, kita sebagai saluran untuk membawa kebenaran, sebagai alat untuk membawa kebenaran, menyatakan kebenaran, ya, melalui setiap kehidupan kita, bukan hal yang sebaliknya. Sehingga sekali lagi orang yang mendengarnya itu, mereka bisa beroleh kasih karunia Tuhan, ya, mereka bisa beroleh
saudara, keterangan daripada Tuhan. Oleh karena ada orang-orang yang Tuhan bawa untuk menyatakan kebenaran Tuhan dimanapun mereka berada. Saudaraku berkasih berikutnya, saudaraku, di situ dikatakan bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Saudaraku, di situ Paulus mengatakan dia berduka cita dan selalu bersedih hati. Berduka cita karena apa? Ya, berduka cita oleh karena saudara-saudara sebangsanya, oleh karena beban terhadap saudara-saudara sebangsanya, ya, dan karena itu ia melakukan apa saja demi kaumnya sebangsa secara jasmani, ya, untuk mereka supaya mereka bisa memperoleh yaitu pengenalan akan Kristus, ya, supaya mereka bisa berjumpa dengan Kristus, ya, atau artinya saudaraku, di sini menunjukkan keprihatinan dan kesedihan Paulus yang tak berkeputusan terhadap mereka yang tanpa Kristus, terhadap saudara sebangsanya, terhadap mereka yang saudaraku yang mata rohaninya belum terbuka terhadap Mesias, terhadap Kristus yang dijanjikan di dalam hukum Taurat mereka. Ya, dan itulah menjadi beban dia, itulah menjadi keprihatinan dan kesedihan Paulus supaya mereka bisa mengenal, ya, dia. Dan karena itu saudaraku dikasih, ia mau melakukan apa saja, ya, demi kaumnya sebangsa secara jasmani. Dan karena itu saudaraku, bagaimana kita melihat perjuangan Paulus dalam pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan, menyatakan, mengajar dengan berani, menyampaikan, membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, ya, di dalam hukum Taurat, di dalam hukum Taurat mereka. Dan itu yang kita lihat juga ketika orang-orang Yahudi menangkap dia di Yerusalem, dia boleh menceritakan tentang peterobatannya dia. Dia boleh menyampaikan, ya, bahwa saya mau taat sepenuhnya kepada Dia, ya, yang telah memanggil saya. Saya menjadi seperti ini bukan karena mau saya. Saya juga tadi adalah seorang yang dididik oleh Gamaliel dalam mazhab yang begitu keras, ya, tetapi akan panggilan surgawi bagi saya tidak pernah tidak mau taat. Artinya saya mau taat sepenuhnya, dan karena itu saya memberitakan, meyakinkan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias, ya, yang dijanjikan. Dia adalah juru selamat, dan karena itu kalian buka hati kalian terhadap Mesias ini, terhadap Yesus. Dan saudaraku, ketika kita melihat bagaimana Paulus dari satu daerah misi ke daerah misi yang lainnya, dan itu yang disampaikan, dia masuk ke rumah ibadat orang Yahudi untuk meyakinkan mereka, untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka, ya, untuk terus dapat meyakinkan. Dan dia mulai bersoal jawab kepada mereka, ya. Dan ketika dia ada di Roma, kata firman Tuhan, dia menerima siapa saja yang datang kepada dia. Dan ketika ditentukan suatu waktu, maka orang Yahudi dalam kumpulan yang besar datang kepada mereka. Dan mereka, saudaraku, ketika mereka mulai bersama-sama, saudaraku, mendengar Paulus yang menyampaikan Injil kepada mereka, kata firman Tuhan, ada yang orang dapat diyakinkan, tetapi ada juga yang tidak dapat diyakinkan. Dan oleh karena itu saudaraku, di sini katakan firman Tuhan bahwa ada satu keprihatinan, ada satu kesedihan, duka cita yang tak berkeputusan, ya, terhadap mereka yang hidup tanpa Kristus, terhadap mereka yang tetap tinggal di dalam kegelapan, yang mata rohaninya belum terbuka terhadap kebenaran, terhadap firman Tuhan, sekalipun mereka adalah orang-orang yang mereka mengatakan kami keturunan Abraham, kami punya Taurat, tetapi mereka belum terbuka terhadap Mesias. Dan karena itu menjadi sebuah beban bagi Paulus untuk menyampaikan ini, menyatakan kebenaran. Coba kita lihat panikan di pasal yang ke-10 ayat yang pertama, tetap di dalam Roma. Saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ya, keinginan hatiku dan doaku supaya mereka diselamatkan. Makanya dalam Roma ini, bagaimana mereka bisa mendengar tentang dia kalau tidak ada yang diutus? Ya, karena dengan mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepada jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan itulah sebabnya Paulus sampaikan bahwa harus ada yang memberitakan, ya, harus ada yang menyampaikan. Dan kata firman Tuhan, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Berikutnya di pasal yang ke-11 ayat 14. Pasal 11 ayat 14, yaitu
Kalau saya bacakan dari ayat 13, aku berkata kepada kamu, hai bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Saya adalah rasul bukan untuk Yahudi, dan itulah kemuliaan pelayananku, supaya mungkin aku dapat membangkitkan cemburu kepada kaum sebangsaku, dapat menyelamatkan beberapa orang di antara mereka. Nah, berikutnya lagi kita lihat 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-22. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-22. Bagi orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ayat 23, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Saudaraku, lihatlah bagaimana perjuangan, bagaimana usaha yang begitu giat dari Paulus, seorang rasul Allah, untuk memberitakan kebenaran. Dan katakan, justru karena aku adalah rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, supaya setidak-tidaknya aku bisa membangkitkan cemburu dari saudara-saudara sebangsaku, saudara-saudara keturunan secara jasmani, supaya aku dapat menyelamatkan berapa orang dari mereka, supaya mata rohani mereka terbuka terhadap kebenaran. Dan itu juga yang kita lihat bagaimana Yesus juga mengatakan bahwa supaya mereka itu dapat terbuka terhadap kebenaran ketika Yesus menyembuhkan mata orang yang buta, supaya mereka boleh terbuka. Dan demikian juga saudaraku, bahwa Paulus dalam sebuah beban, dalam duka citanya, supaya apa saudaraku, oleh karena duka cita dan keprihatinan terhadap saudara sebangsanya itu, dan bagaimana caranya supaya Tuhan menyelamatkan mereka bisa mengetahui Mesias, mereka bisa mengetahui kebenaran, mereka bisa mengetahui firman Tuhan, dan mereka bisa percaya kepadanya. Berarti perlu ada yang pergi untuk menyampaikan, perlu ada yang diutus untuk beritakan itu oleh pimpinan Roh Tuhan, oleh pertolongan Roh Tuhan bagi kehidupan mereka. Dan itulah sebuah keprihatinan, itulah sebuah kesedihan. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga memberikan, saudara-saudaraku, memberikan sebuah nasihat juga kepada kehidupan kita, supaya saudaraku yang dikasihi, bahwa melalui setiap kehidupan kita, hadirnya kita di mana, itu artinya bahwa menjadi sikap kita juga untuk melaksanakan tugas pemberitaan Injil Allah dan menyampaikan bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, supaya mata rohani saudaraku, banyak orang bisa terbuka terhadap kebenaran. Bahkan juga saudaraku, kepada mereka yang ragu-ragu, mungkin mereka sudah orang percaya, mungkin mereka sudah berjumpa dengan Tuhan, tetapi mereka masih dikuasai dengan keraguan-raguan, kebimbangan, dalam kelemahan. Mereka kita perlu hadir dan meneguhkan mereka, menguatkan mereka, supaya mereka bisa mengalami keteguhan di dalam Tuhan. Dan bagi mereka mungkin juga yang tidak mengetahui akan rencana Tuhan atas kehidupan mereka, kita juga boleh hadir di sana dan juga bisa menyampaikan tentang bahwa kita ada pada hari ini adalah karena rencana Tuhan. Dan saudaraku, ini yang tadi saya katakan, mungkin mereka yang dalam kelemahan, mereka bisa beroleh kekuatan. Dan kepada mereka yang gelap pemahamannya terhadap firman Tuhan dapat diterangi. Yang gelap, mata rohani mereka terbuka. Dan berikutnya apa saudaraku? Kepada mereka yang kompromi dengan dunia, dapat berbalik kepada Allah dan mempersembahkan tubuh mereka. Atau artinya hadirnya kita di mana itu saudaraku, di dalam Roma pasal 12, supaya yang mempersembahkan tubuh kita dan jangan sama lagi dengan dunia ini, tidak kompromi. Dan juga saudaraku, hadirnya kita di mana itu sebagai pembawa kebenaran, dan juga sebagai kita mencontoh apa yang Paulus lakukan. Manakala ada mereka yang kompromi dengan dunia, yang hidup dalam kedagingan, hidup dalam cari yang tidak benar kepada Tuhan, terus berbuat dalam perbuatan daging, itu yang kita tadi lihat juga di atas. Mereka tidak tinggal dalam kebenaran, dikuasai oleh perkataan-perkataan susah. Hadirnya kita juga di sana itu untuk memberikan
pemahaman kepada mereka, membuka kebenaran firman Tuhan. Dan ini juga menjadi tugas setiap kehidupan kita. Hadirnya kita di mana? Tuhan bawa kehidupan kita, supaya melalui kehidupan kita, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, Tuhan menyatakan kemuliaannya, menyatakan pertolongannya, dan banyak orang boleh mengalami transformasi, mengalami pemulihan, mengalami pertolongan. Dan ini juga sekiranya menjadi beban kita, ketika ada saudara-saudara seiman kita yang dalam ragu-ragu, yang dalam kebimbangan, yang dalam kelemahan, mereka bisa diteguhkan. Yang dalam pemahaman yang gelap, ya, yang sepertinya seolah-olah bahwa mereka tidak memiliki harapan masa depan, tidak ada tujuan, ya, tidak ada arah yang mereka ingin capai. Dan hadirnya kita, saudaraku, melalui kehidupan kita, membawa kebenaran Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, supaya mata rohani mereka bisa terbuka terhadap kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan membawa kehidupan kita supaya mereka ini yang dalam kelemahan, yang dalam keraguan-raguan, dan dalam kebimbangan, mereka bisa memperoleh kemantapan, keteguhan di dalam Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita ini sebagai pembawa kebenaran firman Tuhan. Dan juga saudaraku, mereka yang sekalipun mungkin sedang menjadi orang percaya, lahir sebagai orang percaya, ada pada hari ini sebagai orang percaya, tetapi terus hidup dan dikuasai oleh kegelapan malam, ya, kompromi dengan dunia ini, tercebur di dalam perbuatan-perbuatan daging, dunia yang berdosa yang akan bawa kepada kebinasaan. Hadirnya juga ke setiap kehidupan kita, supaya mata rohani mereka juga terbuka terhadap kebenaran firman Tuhan. Dan mereka berikutnya tidak kompromi dengan perbuatan dosa, tapi oleh karena mereka percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus, dan membiarkan darah Tuhan Yesus Kristus membasuh kehidupan mereka, menyucikan mereka, mentransformasi mereka, mengangkat mereka dari gelap kepada terang. Dan berikutnya mereka mempersembahkan untuk mereka, supaya saudara berikutnya mereka juga bisa mengetahui bahwa ada tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka, ada rencana Tuhan melalui setiap kehidupan mereka, dan hidup ini dipersembahkan, hidup yang telah ditebus ini memuliakan Allah melalui tubuh kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan datang kepada setiap kehidupan kita pada malam hari ini, menjadi perundungan kita. Apa yang dilakukan oleh Paulus, bahwa dalam keprihatinan dan dalam kesedihan ini juga menjadi bagian kita, supaya juga ketika kita melihat saudara-saudara seiman kita, kita melihat orang-orang percaya yang lainnya yang dalam kelemahan, ya, yang dalam cara hidup yang tidak benar kepada Tuhan, yang juga mungkin dikuasai oleh hal-hal yang tidak benar, dikuasai oleh perkataan-perkataan yang dosa dan sebagainya. Berarti hadirnya kita juga ini, saudaraku, untuk membawa terang Tuhan. Bahkan juga kita sebagai alat Tuhan untuk mendidik, mementor, mempersiapkan generasi-generasi berikutnya, supaya saudaraku ada generasi-generasi berikutnya yang akan bangkit sebagai alat-alat Tuhan, ya, sebagai pembawa berita kebenaran Tuhan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada setiap kehidupan kita ada tugas Tuhan, pada setiap kehidupan kita ada rencana Tuhan, pada setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan bawa kehidupan kita. Dan hadirnya kita pada hari ini, di mana Tuhan telah mempersiapkan kita, ya, membawa kita sampai sedemikian jauh, saudaraku, bahwa kehidupan kita yang tertanam, yang mengakar, yang tinggal dalam rumah Tuhan, maka saudaraku, kita seperti pohon korma, ya, kita seperti pohon aras yang tumbuh subur di Lebanon. Makin lama, ya, saudaraku, kehidupan makin terus berjalan, karena kehidupan kita telah dilengkapi, dipersiapkan, saudaraku, ya, dengan berbagai macam hal, baik pengetahuan firman Tuhan dan juga dalam pengalaman-pengalaman. Selanjutnya, melalui kehidupan kita, hadirnya saya dan saudara di mana sekarang untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar dan tidak ada kecurangan padanya. Artinya saudaraku, kita dilepaskan, dan di tempat di mana kita dilepaskan, kita mencapai sebuah sasaran, dan di sasaran tersebut saudara berdaya guna dan bermanfaat di mana Tuhan bawa kehidupan kita. Oke, terkasih, bahwa inilah yang harus kita lakukan, dan sekali lagi menjadi pengharapan kita dan menjadi juga setiap kerinduan kita, sebagai Mas mengatakan bahwa apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh percaya, tidak ada yang sia-sia, ya, bahwa pahala Tuhan, ada upah menyertai kehidupan kita. Kuatkan setiap langkah saudara pada hari ini, apapun yang menjadi beban saudara, apapun menjadi persoalan kita tahu Tuhan datang kepada kehidupan kita untuk memberikan terus pertolongan Tuhan bagi kehidupan kita. Bahkan melalui kehidupan kita, kita yang telah dibenarkan oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, juga terus menghadirkan kebenaran, menyatakan kebenaran, memproklamirkan kebenaran melalui setiap kehidupan kita. Kita boleh bersaksi, ya, kebenaran Tuhan melalui kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan berkati kehidupan kita saat malam hari ini, dan oleh pertolongan Roh Kudus terus membawa kita, memimpin kita, mengarahkan kita, bahwa kita adalah saksi-saksi Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan melalui setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita akan masuk dalam doa kita. Sebelum itu kita akan memuji Tuhan, dan sudah itu kita akan bersama-sama masuk dalam doa kita.
Ya, puji nama Tuhan, firman Tuhan kembali datang bagi setiap pribadi kita, bahwa mari terus kita memandang kepada Tuhan dan bekerja, melihat kepada saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita, membawa mereka yang jauh kembali datang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa kita dan kita naikkan satu pujian, Kaulah segalanya di dalam hidupku Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati baru kau berikan untukku dapat melihat rencana mengindah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami bersyukur Tuhan kepadamu pada malam hari ini. Terima kasih buat kesempatan ini yang kembali Tuhan beri untuk kami bersama-sama Tuhan, memuji Engkau, bahkan juga kami bersekutu melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Bapa, apa yang kami bisa pelajari pada malam hari ini Tuhan, biar Roh-Mu terus menuntun kami sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh karena iman kepada karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, dan juga orang-orang yang terus tinggal oleh karena Engkau ya Tuhan. Kami terus ya Tuhan ada dan dipimpin oleh Roh-Mu ya Tuhan. Terus juga dimanapun kami berada Tuhan, terus ya Tuhan menghadirkan kebenaran, menyatakan kebenaran, membawa kebenaran-Mu ya Tuhan.
melalui setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan Bapa ya Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, Tuhan terus menolong setiap kehidupan kami ya Tuhan, untuk juga Tuhan hadirnya umat-Mu kami ada di mana Tuhan, untuk juga bagaimana kami bisa melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu ya Tuhan, kepada ya Tuhan saudara kami, siman kami ya Tuhan, yang mungkin dalam kelemahan, dalam kebimbangan, dalam keraguan, bahkan juga yang masih dikuasai ya Tuhan oleh perbuatan dunia yang gelap, yang malam ya Tuhan, yang akan membawa kepada kebinasaan Tuhan, supaya mereka juga Tuhan bisa kembali datang kepadamu Tuhan dan ditransformasi, untuk kemudian ya Tuhan diangkat dan mempersembahkan hidup mereka, tubuh mereka kepadamu ya Tuhan, sebagai senjata-senjata kebenaran, bukan sebagai senjata kelaliman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat pada malam hari ini, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan yang akan terus menolong, menyertai langkah mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, bagi setiap ya Tuhan umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, yang telah kembali ke daerah mereka Tuhan. Mereka seperti anak panah yang dilepaskan ya Tuhan, untuk ada di daerah mereka Tuhan. Kami berdoa tangan Tuhan boleh menyertai mereka Tuhan. Apa yang mereka kerjakan Tuhan, beri keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Baik mereka Tuhan yang ada ya Tuhan di daerah mereka masing-masing ya Tuhan, Tuhan menolong mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, baik di keluarga, di pendidikan ya Tuhan, di pekerjaan mereka, di kota mereka ya Tuhan. Tuhan yang akan menolong memakai hidup mereka, apa mereka kerjakan diberi keberhasilan oleh Tuhan. Tuhan menolong memberkati seluruh langkah mereka. Bahkan kami berdoa juga Tuhan, yang sementara juga dalam tugas menyelesaikan tugas mereka pada hari ini, Tuhan yang akan menolong, terus menolong mereka Tuhan. Yang kami percaya Tuhan, saatnya juga Tuhan, mereka akan dipakai sebagai alat, sebagai senjata-senjata kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh juga Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami pada hari ini, Tuhan berkati. Bahkan semua juga ikut bersama-sama dengan kami pada malam hari dalam perundungan. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada, umat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan berkati mereka. Bahkan kami berdoa bersama-sama pada malam hari ini, seluruh gereja-Mu, seluruh hamba-Mu, seluruh umat-Mu, semua rekan-rekan sama umat Tuhan dimanapun mereka berada, Engkau terus juga menolong mereka, sehingga melalui kehidupan umat-Mu, pekerjaan-Mu, gereja-Mu Tuhan, kebenaran Tuhan terus dihadirkan ya Tuhan, dan mereka terus dipakai sebagai alat Tuhan, untuk ya Tuhan menghadirkan ya Tuhan berita firman Tuhan, menghadirkan berita sukacita Tuhan, menghadirkan Tuhan keteguhan, kedamaian Tuhan, bahkan menghadirkan keselamatan Tuhan melalui setiap kehidupan mereka Tuhan. Dan juga hadirnya kami di bangsa ini Tuhan juga akan berkati bangsa kami, berkati pemimpin kami yang ada, berkati setiap apa yang dilakukan kerja oleh pemerintahan kami pada hari ini Tuhan. Tolong ya Tuhan, dan khususnya Tuhan konsentrasi pada hari ini Tuhan, untuk mengatasi Tuhan COVID-19 Tuhan, baik ya Tuhan penanganan ya Tuhan, pemutusan mata rantai, penanganan mereka yang terinfeksi Tuhan, tolong semuanya Tuhan. Dan juga bersama dengan itu Tuhan, pemulihan ekonomi nasional juga digalakan Tuhan, tolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan, sehingga bangsa kami ya Tuhan, pemerintahan kami, bahkan ekonomi kami tidak jatuh ke dalam jurang resesi, tapi Tuhan yang akan menolong ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya Tuhan, anak-anak-Mu, umat-Mu, hamba-Mu, bahkan seluruh ya Tuhan elemen masyarakat Tuhan bergandengan tangan bersama-sama Tuhan, ikut bersama-sama Tuhan, kebaikan Tuhan, damai sejahtera Tuhan boleh terjadi di dalamnya. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih malam hari ini, terima kasih Bapak firman Tuhan. Engkau berkati seluruh umat-Mu, berkati semua yang ikut bersama-sama dengan kami malam hari ini Tuhan. Engkau sudah mengerti, mengenal semua pergumulan kami, semua beban kami, pertolongan Tuhan hadir melalui atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, berkat boleh menyertai kami Tuhan. Dan kami akhiri perlindungan malam kami pada malam hari ini Tuhan, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita pada malam hari ini.